Salah satu warga yang menemukan jasad Haris adalah Ragil. Kepada tim menyikap tabir, Ragil pun menceritakan apa yang saat itu ia lihat. Kang, bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana pada saat itu Akang melihat korban secara langsung? Waktu itu di dalam mobil mayat dalam keadaan telungkup dengan kaki ke atas, ya kan bangkunya itu dilipat ya. Keluarga pun nggak ada yang berani menyentuh. Kita nunggu dari tim kepolisian dulu sama bagian medis lah, bidan ya, yang memastikan bahwa mayat itu udah meninggal. Dalam posisi mayat keadaan di pipi sebelah kanan lebam, di jidat ada luka. Terungkapnya identitas salah satu pelaku yang beraksi pada Rabu 18 September 2024 dini hari itu ternyata dari informasi Resti. Ia sempat menyebut satu nama saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi bergerak cepat. Para pelaku yang berjumlah 4 orang ini kemudian diringkus di 2 tempat berbeda. Awalnya, kasus perampokan ini disebut-sebut lantaran istri korban memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Namun, semua itu terbantahkan setelah 4 pelaku tertangkap. Lalu, apa yang mendasari pelaku merampok korban? Ikuti terus penelusuran kami. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus 4 pelaku perampokan yang terjadi di wilayah Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Pamijahan, Kabupaten Bogor yang menewaskan sang pemilik rumah. Mereka adalah Ade Supandi alias Buntung, Supriyadi, Happy Saipullah alias Cepi, dan Oman alias Omen. Keempat pelaku ini pun memiliki peran masing-masing. Peran saudara Ade dan saudara Supriyadi yaitu sebagai eksekutor yang akan melakukan penganiayaan dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Sedangkan tersangka Omen yaitu berperan untuk membantu membuang mayat ke wilayah Sukabumi yang direncanakan sebelumnya. Dan peran dari tersangka atau saudara Cepi yaitu menjual hasil dari barang-barang curian yang diambil dari korban. Berdasarkan keterangan para pelaku, perampokan ini memang sudah direncanakan sebelumnya. Di tanggal 13 September 2024, 5 hari sebelum kejadian, otak dari kejahatan tersebut yaitu tersangka Ade Supandi mengumpulkan beberapa temannya, yang beberapa diantaranya adalah 3 tersangka lainnya yaitu saudara Supriyadi, saudara Omen, dan tersangka Cepi. Dan mereka merencanakan dan di situ dibicarakan juga peran dari masing-masing tersangka. Aksi perampokan ini pun bermula dari persoalan gadai mobil. Saudara Ade atau tersangka utama dalam perbuatan atau tindak pidana ini, yaitu dia sempat meminjamkan atau menggadaikan mobil Calya kepada korban sebesar 23 juta rupiah. Dan beberapa waktu sebelum kejadian, si korban intensif selalu menagih. Namun karena tersangka Ade merasa terdesak, maka timbullah niat jahat dari saudara Ade untuk menghabisi nyawa korban dan menganiaya juga anggota keluarga korban, dan juga mengambil benda-benda berharga milik korban. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus perampokan yang menewaskan Haris. Di antaranya 1 unit mobil milik korban dan 1 unit mobil yang digadaikan Supandi alias Buntung kepada Haris. Inilah tampang Ade Supandi, pelaku yang namanya sempat disebut-sebut oleh istri korban. Fisiknya tak sempurna, kaki kanannya buntung. Untuk berjalan, Ade menggunakan bantuan alat penyanggah kaki. Namun siapa sangka, dengan keterbatasan fisiknya ini, ia begitu sadis. Bersama Supriyadi, ia mengeksekusi 4 orang korban dan 1 diantaranya tewas dengan luka yang cukup parah. Kepada kami, Ade alias Buntung pun memberikan alasan kenapa dirinya tega merampok keluarga Haris.
Iya, niat saya mau kerampok buat ngambil mobil dijual, karena ada bisa ngomong jual aja ke Lampung, ya udah saya berani ngelakuin itu. Orang pertama yang dilumpuhkan buntung CS adalah Haris. Selanjutnya, mereka melumpuhkan Nining, pertua Haris. Terakhir, Resti Febrianti, istri Haris. Satu keluarga di dalam rumah ini sudah tak berdaya. Pelaku kemudian membawa lari mobil Expander milik korban. Tak berselang lama, kawanan perampok ini kembali ke rumah korban dengan maksud membuang Haris beserta keluarganya. Namun rencana itu gagal karena saat para pelaku kembali, di rumah korban sudah banyak warga yang berkerumun. Terus setelah kejadian Anda masukkan korban ke dalam mobil itu kan Anda kabur. Iya, bawa mobil putih. Oke. Terus Anda balik lagi ke rumah itu mau ngapain? Ke rumah korban. Mengambil BPKB sama STNK itu. Sama mobil Kailanya kan dia. Iya, sama mobil yang abu Kaila. Terus yang bawa mobilnya siapa? Cepi, Pak. Kenapa nggak jadi ngambil mobil? Karena udah ada orang. Keterangan lain kami dapat dari sang eksekutor Supriyadi. Supriyadi pun menjelaskan kenapa ia sampai ikut dalam aksi perampokan ini. Oke. Apa yang tersangka Dede ini janjikan kepada Anda akhirnya sampai Anda mau untuk melakukan tindakan itu? Janjikan uang Nominalnya? nominalnya 70 juta. kalau hasil pembagian mobil. Terus waktu Anda dijanjikan uang itu apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya buat ini sih, buat sehari-hari gitu. Peristiwa perampokan yang menewaskan Haris tentu menyisakan trauma berat bagi Resti, ibu dan anaknya yang masih di bawah umur. Bagaimana tidak, aksi yang dilakukan oleh Ade Supandi alias Buntung pada malam kejadian begitu brutal.